Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penelitian program magister yang berjudul Model Hubungan Hukum dan Sistem Kerja Petani Milenial berbasis kebenaran formal. Eh, ini kami angkat sebagai judul karena memiliki latar belakang bahwa penduduk Indonesia itu ada 284.438.800 jiwa. Jumlah petaninya ada 28.192.102 orang. Kemudian petani yang berumur 19 sampai 39 tahun, yaitu ada 6,18 juta orang. Terbagi dalam pertanian menggunakan teknologi digital atau yang tidak gaptek ya. Ada 2.603.609 orang. Dan petani yang tidak menggunakan teknologi digital ada 3.579.400 orang. Apabila dipresentasikan, terdapat 21,93% petani muda dari jumlah petani semua umur dan 2,17% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini sangat bertolak belakang dengan sebutan Indonesia sebagai negara agraris. Jadi para kelompok petani milenial, yaitu yang biasa disebut sebagai generasi E, ya. Ini menarik untuk diamati karena mereka sudah banyak yang menguasai teknologi dan informasi, ya. Artinya yang bisa diaplikasikan dalam dunia pertanian, ya. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki jumlah petani milenial yang terbanyak, yaitu 971.102 orang. Kemandirian pangan menjadi salah satu topik dalam hak asasi manusia, yaitu hak atas pangan yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 29C, dan pasal 33C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hubungan hukum yang terjadi pada petani milenial, kemudian menemukan kebenaran formal yang menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa bagi petani milenial, kemudian menemukan konsep kebenaran formal yang digunakan sebagai dasar pembuatan aturan otonom bagi petani milenial yang teratur, kondusif, dan bebas sengketa. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum yang menekankan pada pendekatan legislasi dan perundang-undangan. Hal ini berfungsi untuk menguji keselarasan vertikal horizontal antar kaidah hukum, yaitu hukum publik yang sifatnya vertikal dan hukum privat yang sifatnya horizontal. Yang didasarkan pada 3 jenis bahan hukum, yaitu primer, perundang-undangan, sekunder, yaitu literatur, observasi, dan wawancara, serta tersir, kamus seperti kamus besar dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian pendekatannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah petani milenial dibatasi 19 sampai 39 tahun. Subjek hukum yang terkait dalam sistem kesehatan milenial dibedakan dalam aparatur dan non-aparatur. Kemudian objek hukum yang terkait dengan sistem kerja milenial adalah lahan pertanian. Hubungan hukum yang dapat terjadi pada petani milenial yaitu hubungan kerja, pemagangan, sewa-menyewa, hutang, piutang, jual-beli, kerjasama, atau kemitraan, berorganisasi, berserikat, dan berkelompok. Jadi, karena memang kadang-kadang tanah pertanian lahan itu adalah milik orang, kemudian disewakan, kemudian proses produksi, mereka terlibat dalam hutang piutang. Kemudian kebenaran formal yang menjadi dasar penyelesaian itu adalah kekuatan utama dalam pembuktian, sehingga setiap proses hubungan hukum harus menggunakan perjanjian tertulis, ya. Karena ini dilindungi sebagaimana Undang-Undang Nomor Pasal 57, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian konsep kebenaran formalnya dijadikan dasar pembuatan otonom bagi petani milenial adalah kebenaran berdasarkan substansi dan prosedur dalam perjanjian yang mendasari dasar hubungan hukum. Jadi hukum perjanjian tunduk pada hukum.
kesimpulannya, hukuman-hukum yang dapat terjadi pada sistem kerja hubungan hubungan kerja, kemudian konsep kebenaran formal yang dijadikan dasar dalam pembuatan aturan otonom bagi petani milik adalah kebenaran berdasarkan substansi dan prosedur dalam perjanjian yang dibuat antara petani milenial dan pihak kedua sesuai dengan jenis dan objek hubungan hukumnya. Demikian ringkasan dari penelitian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.